Pater Hero, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, keluarga berduka, para frater, selamat pagi semua. Selamat pagi. Kita semua hadir di sini untuk mengenangkan kepergian Mama 40 hari yang lalu. Bukan hanya kita yang hadir secara fisik saja yang mengenangkan Mama pada hari ini, tapi juga semua anggota keluarga dekat, anak Rona, anak Wina, tapi mereka juga walaupun tidak hadir secara fisik, mereka juga hadir secara rohani, khususnya Pater Tarsi yang di Papua Nugini jauh-jauh, tetapi dia hadir bersama kita pada kesempatan ini secara rohani. Dia tahu jam ini jam 11, itu jam 1 di Papua Nugini. Dia juga akan berdoa secara rohani di sana mengenangkan Mama. Dari intensi utama kita di siang hari ini, mohon keselamatan jiwa dari Mama Yuliana Andut, dan juga kita kenangkan juga yang mereka yang sudah meninggal, Bapak Mikael Jelami, Bapak Gaspar Jati, Mama Katerina Ngawis, Mama Meliana Budaya, Anak Kristiani, Nenek Anton Angkur, Amang Anton Waor, Nenek Genoveva Nahom, Nenek Taring, Bapak Bernabas Bas, Bapak Gregorius Tamatur, Anak Sakarias Jelatan, Anak Yohanes Baristo, Anak Rainerius Haking, Nenek Filipus Agung, Nenek Elizabeth Lulut, Bapak Petrus Pria, Mama Dominika Gamis, dan singkatnya keluarga besar yang berduka yang telah meninggal ke pangkuan Tuhan. Dan juga saya ingat saudara sepupu saya yang kemarin yang juga meninggal, Vincent Jemuru di Kampung Tentang. Semoga doa-doa kita berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberi mereka istirahat yang kekal dan hiburan kekuatan bagi kita semua, secara khusus keluarga yang berduka. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Kebiasaan kita di Gereja Katolik, hari ke-40 kita rayakan misa untuk anggota keluarga kita yang meninggal. Mengapa hari ke-40? Itu mengikuti kebiasaan Katolik, kebiasaan Kristen, bahwa hari ke-40 Yesus naik ke surga. Dan kita mengharapkan bahwa Mama Yuliana juga pada hari ini, sesudah 40 hari kepergiannya, mudah-mudahan bersama Kristus juga naik ke surga. Dan ada juga yang bertanya, mengapa kita harus mendoakan mereka? Kok sudah meninggal harus didoakan lagi? Kita mendoakan mereka karena kita percaya bahwa untuk kita orang beriman ada surga, ada api penyucian. Dan kita sungguh percaya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak pernah menolak Tuhan, surga adalah tempatnya. Tetapi karena surga itu begitu suci, tempat Tuhan yang Tuhan tinggal bersama para kudus, para malaikat, Bunda Maria dan semuanya, maka ada tempat penyucian. Di tempat penyucian inilah orang-orang yang meninggal yang percaya kepada Tuhan istirahat sebentar.
Dan doa-doa kita sebenarnya untuk mereka ini. Mereka tidak bisa berdaya lagi mendoakan dirinya, karena itu membutuhkan orang yang masih hidup mendoakan mereka. Dan kebiasaan ini bukan kebiasaan Katolik saja, Kristen saja, tapi itu sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini. Kita dengar di kitab Makabe 2 Makabe, bagaimana tentara-tentara yang mati waktu peperangan. Pemimpin pasukan Yudas namanya kumpul uang, kirim ke Yerusalem, minta imam di Yerusalem untuk mendoakan arwah dari mereka yang sudah meninggal, agar berkat doa-doa mereka yang meninggal itu boleh mengalami kehidupan abadi bersama Tuhan. Itu dari dulu sebelum Yesus datang ke dunia, dan kebiasaan itu diteruskan sampai detik ini dan selanjutnya. Karena itu kita percaya bahwa doa-doa kita akan mendatangkan keselamatan bagi mereka yang meninggal. Dan secara khusus hari ini kita berdoa untuk Mama Yuliana. Kita berharap dan percaya bahwa berkat doa kita Mama boleh mengalami kebahagiaan kekal. Dan kita juga percaya bahwa para kudus di surga, baik yang namanya sudah diresmikan oleh gereja sebagai santu dan santa, juga begitu banyak orang yang ada di dalam surga yang tidak didaftar secara resmi sebagai santu atau santa, juga menjadi kudus, dan mereka akan tetap mendoakan kita. Karena itu sebelum kita meneruskan misa ini, agar doa kita layak kepada Tuhan dan mendatangkan keselamatan bagi Mama Yuliana, kita mohon ampun atas segala dosa kita. Mungkin Mama pernah ngomong yang kurang enak untuk kita maafkan dia. Atau mungkin kita juga bersalah kepada Mama, kita juga minta Mama untuk memaafkan kita, agar korban kita berkenan kepada Tuhan. Sebagai ungkapan tobat, kita nyanyikan lagu Tuhan Kasianilah Kami. Kasianilah kami, Tuhan, kasianilah kami, lepaskan ya Tuhan jiwa hamba-Mu dari segala belenggu dosanya. Kristus, kasihanilah kami sesalkan segala yang salah yang kami perbuat depan wajah-Mu, Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, kemuliaan umat beriman dan kehidupan orang jujur, kami telah ditebus berkat wafat dan kebangkitan Yesus Putra-Mu. Kasihanilah kiranya hamba-Mu Mama Yuliana, dan juga semua yang kami doakan pada hari ini yang sudah meninggal dunia. Mereka telah percaya bahwa menurut sabda-Mu kami manusia akan bangkit dan hidup kembali. Semoga mereka Kau perkenankan menikmati kebahagiaan kekal dengan hati gembira. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus
kepada umat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia malahan tidak sayang akan putranya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan semuanya bersama putranya kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan. Siapa yang akan menghukum mereka? Yesus Kristuskah? Padahal Dia telah wafat dan bangkit kembali. Ia duduk di sisi kanan Allah dan malahan menjadi pengantara kita. Apakah yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus? Sengsara, penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Dalam segalanya itu, kita akan menang dengan jaya karena kekuasaan Kristus yang mencintai kita. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat maupun penguasa, hal-hal yang sekarang maupun yang kemudian, kekuatan yang di atas maupun yang di bawah, atau makhluk manapun takkan dapat memisahkan kita dari cinta Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang-orang Yahudi, "Akulah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup. Jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Adapun roti yang akan kuberikan itu ialah diriku sendiri yang akan diserahkan agar dunia dapat hidup." Mendengar itu, orang-orang Yahudi mulai bersungut-sungut. Bagaimana mungkin dia dapat memberikan dirinya kepada kita untuk dimakan? Lalu Yesus berkata, "Sungguh benar apa yang kukatakan kepadamu. Jika kamu tidak makan tubuh Putra Manusia dan tidak minum darahnya, maka kamu tidak akan memiliki hidup. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir dunia. Sebab tubuhku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian pula yang memakan daku akan hidup olehku.
Maka roti yang turun dari surga bukanlah roti seperti yang dimakan leluhurmu yang sudah meninggal. Sebaliknya, siapa saja yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga berduka yang saya kasihi, bacaan yang barusan kita dengar, Injil dari Yohanes, barang siapa makan roti ini memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini sangat meneguhkan kita dan meneguhkan Mama Yuliana. Sekarang kalau kita kembali kehidupan harian kita soal makan minum, saya punya adik-adik frater, mereka senang sekali makan sari mie, makan mie goreng kah. Johnny, kamu makan mie sama kenapa? Mie goreng. Polan, makan apa? Mie. Ya. Mereka senang sekali makan mie. Terlebih yang pop mie yang celup saja itu isi air itu. Sebelah ada makan terus. Nah, sudah itu nanti akan mengeluh lambung sakit. Apa yang kita makan akan mendatangkan konsekuensinya. Apa itu positif atau negatif? Kalau kita sering kali makan yang berlemak, tunggu saja nanti kolesterolnya tinggi, tensinya juga naik. Ya, tadi kami duduk-duduk cerita tentang rokok di dalam, tentang minum-minum. Ya. Apa yang kita makan dan minum mendatangkan akibat. Kalau kita selalu memakan makanan yang sehat-sehat, pasti tubuh sehat juga akan ada. Tapi kalau kita makan asal-asal begitu, makan sari mie yang ambil saja masukkan air panas, sudah rasa enak, so makan minum, tunggu. Karena kimianya sangat kuat, yang membungkus sari mie itu sangat kuat, dan itu yang membuat orang mah. Karena saat asamnya tinggi mulai mengikis lambung. Jadi semakin banyak kita makan seperti itu, pasti sakit mah atau lambung akan mulai. Tunggu saja waktunya. Dan bacaan Injil ngomong tentang makan tubuh dan minum darah Kristus. Ini datang dari Yesus Kristus itu sendiri. Dan Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh keselamatan abadi. Apa yang keluar dari mulut Yesus semuanya benar 100%, tidak ada salahnya, benar sekali. Saya yakin kita semua punya pengalaman bagaimana sesudah memakan tubuh Yesus dan meminum darah Yesus, apa yang kita rasakan. Secara pribadi, saya punya banyak pengalaman. Terlebih sewaktu saya kerja di Papua New Guinea sejak tahun 91 sampai awal 2020. Itu hampir 30 tahun saya di luar negeri. 20 tahun di Papua New Guinea, 10 tahun di Filipina. Saya tahu Tarsi, saya jemput Tarsi waktu dimasuk Papua New Guinea. Saya di seminari tinggi, saya pergi pagi-pagi jemput mereka karena jam 5 pagi terbang dari Denpasar masuk Port Moresby, tiba pagi di sana. Saya jemput Tarsi. Waktu itu saya bertemu Tarsi untuk pertama kali. Dari apa yang saya alami? Sewaktu saya kerja di paroki, saya hanya 7 tahun kerja sebagai imam di paroki, 3 tahun sebagai pastor kapelan, kemudian 4 tahun sebagai pastor paroki. Sudah itu tidak kembali lagi paroki, saya hanya kerja di seminari sejak tahun 2000 di Filipina.
di paroki ini, hari Minggu biasanya 4 misa. 4 misa hari Minggu. Misa pertama di penjara, kemudian misa kedua di pusat paroki, kemudian misa ketiga di stasi jauh, kemudian tambah jauh lagi. Dan seringkali bukan seperti budaya kita di sini, sebelum pastor merayakan misa begitu tiba, pater duduk dulu, minum-minum dulu. Jangan harap. Kita harus bawa sesuatu. Nah, seringkali saya percaya saja di kampung mereka siapkan juga sesuatu, walaupun tidak secara resmi. Pater, mari duduk makan minum dulu. Dan seringkali saya bilang, Mama, tolong dulu. Pasti ada ubi di kau punya kantong itu. Kami sebut bilum. Tidak tahu mungkin Pater Tarsi tinggalkan bilum di sini. Itu tas kecil itu yang dari kain, apa itu dari benang-benang itu. Namanya bilum. Mereka itu biasanya kalau keluar rumah selalu bawa ubi di dalam kantong itu. Dan saya tahu itu ada. Jadi kadang-kadang saya minta, Mama tolong keluarkan ubi. Saya tahu ada ubi di situ. Saya lapar. Dia tertawa lalu keluarkan, kasih ubi yang sudah dibakar. Ubi tatas. Ya. Sudah dikasih. Tapi seringkali saya lapar. Saya sudah misa kedua ke paroki, ke stasi, jauh. Tambah jalannya, bukan seperti jalan ke Kakor ini hot mix. Tidak ada. Kasihan saya punya adik tadi ngomong dengan dia Tarsi, jalan buruk di wilayah situ. Dan kadang-kadang lapar. Dan sebelum misa, saya rasa lapar, haus. Mau minta air, orang tidak biasa minum air. Mereka biasa dengan tebu saja. Makan tebu saja, itu minumnya. Ya kadang-kadang ya, kalau ada air di luar sudah. Kalau mereka kedua minum air hujan. Mereka tidak biasa minum air dari sumber seperti kita di sini. Biasanya minum air hujan. Dan kadang-kadang saya berdoa sebelum misa, Tuhan tolong kuatkan saya. Dan apa yang terjadi? Sesudah misa, saya kenyang lagi. Seperti kelaparan tadi itu sudah dipuaskan karena makan tubuh dan minum darah Kristus. Saya percaya sekali itu. Sehingga saya harus kembali atau terus ke misa yang keempat. Kemudian pulang ke rumah ya jam 5 baru tiba di rumah lagi, baru makan siang. Sekalian dan makan malam. Dan saya betul-betul merasakan bagaimana kekuatan dari tubuh dan darah Yesus itu. Dan saya sungguh percaya itu betul terjadi. Jadi apa yang dikatakan Yesus? Barang siapa yang memakan tubuhku dan meminum darahku akan memperoleh kehidupan kekal. Entah kehidupan sementara diperkuat lagi, dan jaminan keselamatan itu ada kalau kita betul makan dan minum dengan penuh iman. Kenapa saya katakan tadi ya, bacaan ini sangat meneguhkan kita, meneguhkan Mama, karena memang Mama selama hidupnya tidak tahu berapa ribu kali dia makan tubuh Yesus sejak dia menerima komunion pertama sampai menjelang kematiannya. Dan anaknya pastor pasti seringkali bisa di rumah ini suatu anaknya datang libur. Itu semua jaminan keselamatan. Dan Yesus katakan demikian. Ini satu peringatan lagi untuk kita, satu peneguhan untuk kita, bahwa apa yang dikatakan Yesus itu semuanya benar. Dan dia katakan jangan dikira seperti mana yang dimakan oleh nenek moyang waktu mereka keluar dari Mesir, luntang-lantung di padang, tidak ada makan. Musa berdoa, akhirnya mana datang, roti dari surga. Nah, itu beda dengan tubuh Yesus. Roti dari surga itu macam berkat, tetapi ini lain. Yesus katakan tubuhku dan darahku adalah kekuatan dan keselamatan. Dia memberi tubuhnya sendiri. Itu bukan hanya siram dari surga, tidak. Memberi tubuh dan darahnya sendiri menjadi makanan untuk kita. Sampai ada tadi didengar bacaan itu, orang ini memberi kami tubuhnya, semacam kami ini kanibalis, memakan manusia, makan daging manusia. Tapi Yesus katakan bukan dicobek-cobek tubuhnya lalu dibagi. Ini engkau whole heart. Bukan. Itu dia sendiri sudah mengadakannya
waktu perjamuan terakhir, bagaimana dia mengambil roti, memberkat dan jadikan ini tubuh dan darahku. Roti itu bukan lagi roti, tetapi diubah dengan kata-katanya. Kata-kata Yesus itulah yang mengubah roti yang dari gandum ini menjadi tubuhnya sendiri. Dan untuk Yesus semuanya terjadi, karena dia adalah Tuhan dan bisa memungkinkan yang tidak mungkin bagi manusia. Sewaktu dia katakan, inilah tubuhku, ambil dan makanlah. Dan roti kecil ini sudah berubah menjadi tubuh Yesus. Dan itulah yang kita buat setiap kali ada misa. Doa konsekrasi ini, doa konsekrasi, bagaimana roti yang kecil ini, hostia kecil ini, begitu didoakan, dan waktu itulah Roh Tuhan sendiri yang mengubah esensinya. Hakikat roti ini berubah menjadi tubuh Yesus. Dan begitu banyak cerita mirakel, cerita mujizat tentang ini. Ada yang sedikit tidak percaya, tetapi kemudian karena mengalaminya sendiri, terjadilah mujizat. Dan begitu banyak mujizat yang terjadi. Bagaimana tubuh Kristus ini menjadi daging untuk orang yang percaya dan betul-betul menguatkan. Dan semakin banyak kita memakan tubuh dan meminum darah Kristus, itu akan menjadi jaminan keselamatan kita. Dan bukan berarti secara otomatis. Itu lagi, apakah kita menerimanya dengan penuh iman? Apakah kita menerimanya sewaktu kita datang menyambut tubuh Kristus? Apa kita datang dengan penuh iman? Yesus sama menerima tubuhmu, tolong beri saya kekuatan. Kalau kita menerimanya dengan penuh iman, maka tubuh Kristus menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kita. Tapi kalau kita hanya asal-asal, tidak tahu apa nanti yang akan terjadi. Jadi Yesus menghendaki agar setiap kali kita menerima tubuhnya, memakan tubuhnya, kita menerimanya dengan penuh iman. Kalau menerima dengan penuh iman, akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Lalu sekarang menyangkut mama, ya. Saya senang sekali dengar cerita tentang masa kecilnya Tarsi. Luar biasa. Bagaimana perjuangan orang tua. Begitu tamat SD, dia luntang-lantung saja di luar. 3 tahun. Kemudian kakaknya berjuang, karena kakak ini juga karena diingatkan oleh bapaknya. Bapak dalam mimpi lihat anaknya jauh di atas pohon. Kemudian bapak berkata, anak saya. Akhirnya panggil anak sulung. Weh, coba sih bukit. Dan adik akhirnya tanya, sebenarnya sekolah cerita tak mau mengata ongkos tak. Dia mengata ongkos, syukurlah. Dan syukurlah bahwa kakaknya berjuang cari sekolah sampai di Ketang sana. Molde salah wanita. Di sana juga sudah ini. Tetapi kemudian dia diterima dan ternyata Tarsi ini orang pintar dan akhirnya dapat beasiswa dan seterusnya. Dan saya maksudkan di sini bahwa bagaimana perjuangan orang tua. Perjuangan orang tua untuk anaknya. Rasa sedih melihat anaknya begitu saja, tapi kemudian ada macam penglihatan bahwa anak ini hebat. Dia harus disekolahkan. Dan betullah, mimpi Bapak menjadi satu kenyataan bagi Tarsi. Dan yang saya mau tekankan di sini adalah jangan pernah lupa usaha orang tua. Bapak mama tidak berpendidikan seperti kita yang lain. Mama memelihara kita dari dalam kandungannya. Bagaimana kedekatan seorang anak dengan mama dalam kandungan. Bayangkan kalau Mama Yuliana dulu tidak memperhatikan kebutuhan dari Tarsi di dalam kandungan. Atau mungkin kalau waktu itu Mama gak jom pada mata kalau anak itu minum racun. Dan Tarsi tidak ada, atau yang lain lagi tidak ada. Jadi pada kesempatan ini, saya mau mengundang kita semua untuk kembali memikir bagaimana relasi saya dengan orang tua saya.
bagaimana tanggung jawab saya sebagai anak terhadap bapak mama saya. Kalau bapak mama saya masih hidup, apa yang harus saya lakukan agar bapak mama saya bahagia di masa tuanya? Atau kalau bapak mama sudah pergi, bagaimana tanggung jawab saya memperhatikan rumah penginapan, rumah tempat tinggal tulang-tulang mereka? Apakah saya membuatnya dengan baik? 2 hari peringatan kematian, apakah saya ke kuburnya, pasang lilin dan bersihkan lagi kuburnya? Semakin kita akrab dengan orang tua kita, semakin mereka akan mendoakan kita, karena kita adalah anak-anak mereka. Dan mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tidak tahu. Di mana bapak kita sekarang? Di mana mama kita sekarang? Apakah mereka jauh dari kita? Niai se hoga. Emitanya ikira ko. Niai se papa ko mama hoga. Onde surga. Yang sama kita. Nia bukti tetuong kita ite ise sama gites. Dengan cerita itu. Okay. Itu jawaban dia Bapak dari segi iman. Tapi dari segi fisik, dari segi biologis, amma ande dite agu ites. Nias one beki dite. Darah dite. Toe darah deru dite. Darah bapak mama. Toe metu cuma tahu bapak mama dorong. Manga cari dite ko. Darah di sebab mama hoja di ikan saya. Vuk daku, mi vuk di bapak. Dia lamu bang. Sementara di mama tuh tapi kulit daku, dia kulit di mama, bakok. Kemudian bawa kidaku. Bawa kidaku ada mirip di mama, mirip di bapak. Itu karena apa? Karena darah. Kemudian yang pikir asik aku atau adik kakak kandung saya. Neusitar si aku acing ngasang nikah kerabu ngasang kakak sulung. Paniko, ini keraniko bukan? Bon paniko. Bon mari tu. Eme paniko ho. Aku asen tarsi. Teba bisa tahu sih. Ada piti. Kualo, bisa tu ini bisa tarona. Patine vai telua terona. Oke. Misalnya dengar itu tombo, betihan nu atat susu. Yang bungsu mungkin. Eme dengar tombo ko, weh, tai kalau ke tarsi. Nana, asik, tai paniko ge. Weh nana, beti betadi teta. Ada coba pikir di tekia tarsi itu lah. Aman-aman kan? Terganggu keren. Wih, beti barak aku. Dikit kepikiran. Saudara kita kepikiran karena darah cak ende cama. Kau ne beti tahu betagun nara, tetapi darah itu temang ngemoran. Ngoyam tante cuma tahu tapi ceget, manga ceget. Bukti ngoyam no takut nara takut, tapi coba den kah ritak karena darah. Jadi memang kelas ACK itu naras itu, ini kan kau dari tiga mau tenuk aku gitu, jangan itu penipu. Karena darah itu mangai, nyamain darah itu darah on mai bapak gi mama cai. Dari itu betul aku percaya aku nia ise situ aku ites darah ise bekit aku ho mayon me isen. Apalagi mama yang selama 9 bulan, dia teruskan hang latang anak penmetukan. Makanya Iteho selalu akrab dengan mama. Karena apa? Selama 9 bulan mama selalu memberi. Bukan berarti aku bapak tuh tetap juga. Karena apa? Karena darah itu percampuran darah bapak mama jadinya baik dalam kandungan itu. Karena itu kita merayakan misa untuk mama hari. Ini satu tanda penghormatan dan terima kasih. Mami Urana terima kasih. Bapak terima kasih.
kami adalah anak-anak-Mu. Bekidaku ko ore mai iten, daradaku ko ore mai iten, bukdaku ko ore mai bapa ko ore mai mama. Makanya saat begini, kulit bekidaku dong ko ore mai cair, mungkin ore mai mama ko ore mai bapa warna kulit begini. Bawa kidaku ko mungkin mirip mama, ko mirip bapa. Itu semua karena mereka dua. Karena itu jaga dedik relasi aku bapak mama ne kan go kate boko hebat itika eme tombo melaju bapak kamu mulai neka tombo berta panik tak dia tak ajari ide dan duko sewaktu kita masih bayi okira tatu asuh ne kan ngesang S1 ke S2 ke S3 ke S berapa itu meta dinama yang ketombo boleh ne kan gitu. Hormatilah mereka. Siapa yang selalu menghormati orang tua selalu diberkati. Dari papi masih Mama Yuliana Malakasa siang hari ini dan terima kasih Pater Bang Benar. Nah itu saja ucapan terima kasih kita kepada mereka, merayakan misa, mendoakan mereka. Dan untuk mereka yang masih hidup, orang tua masih tolong perhatikan mereka baik-baik di masa tua mereka. Buatlah mereka bahagia. Kadang orang yang sudah pikun butuh kesabaran kita mendekati, mendampingi mereka yang sudah tua. Mereka ulang terus, bosan kan juga. Pada waktu kita masih bayi, masih kecil dulu ajar baca, apa kok? Mama apa kok? Tanya ulang lagi. Tapi bapak mama tetap sabar. Sementara kalau mereka sudah pikun, Oma 1-2 kali saja sudah mulai bosan. Aduh Tuhan asal iya mereka yobon boleh itu tuh kita kulikan capek bosan bersabarlah karena itu saudara masa hidup kita berputar media jaga tetua kita juga pasti akan dijaga dengan baik oleh anak cucu kita nanti karena semuanya berputar dan ibu kita itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa kalau kita datang menyambut tubuh Kristus terimalah dengan penuh iman dan penuh hormat karena kalau kita menerima dengan penuh iman dan hormat akan menyelamatkan tapi tiba gitu kau temarasan kulit tidak sadar tidak akan mendatangkan bekas dan hormatilah orang tua kita baik yang masih hidup maupun sudah meninggal karena kita adalah milik mereka. Darah kita adalah darah mereka, bukan darah kita. Dan itu harus kita sadari. Amin. Baik, mari kita semua berdiri, ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk Oma tercinta Mama Yuliana yang telah meninggal. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi saudara kita pada hari kiamat agar dibangkitkan dengan mulia. Sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita memohon. Kita berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderma yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita memohon.
Ya Tuhan, kami mohon semoga doa-doa kami berguna bagi keselamatan Mama Yuli yang kami kenang pada hari ke-40-nya hari ini. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, sudilah lepaskan jiwa hamba-Mu ini yang menghina dari tubir kegelapan serta siksa neraka. Bebaskan dia dari mulut singa, jangan sampai ditelan si jahat dan dimangsa kegelapan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, sudilah lepaskan jiwa hamba-Mu ini yang meninggal dari tubir kegelapan serta siksa neraka. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, persembahan ini kami unjukkan bagi arwah mama kami, Mama Yuliana. Bersihkanlah dia dari segala dosa dengan darah Kristus Putra-Mu. Semoga mama dan juga keluarga yang sudah meninggal, yang nama-namanya sudah kami bacakan, Kau murnikan dengan air pembaptisan, tetap Kau sucikan berkat kemurahan belas kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu, kami yang telah ditebus oleh wafat putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mara pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 Tuhan Allah yang agung.
dengan kemuliaan-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Semua sujud, semua sujud. Dan pujilah yang datang atas nama Tuhan. Kudus, 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 Halayak agung. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan. Tuhan limpahkan rahmat berkat bagi kami keluarga besar yang ditinggalkan oleh Mama Yuli. Ingatlah akan hamba-Mu Mama Yuliana Andut, yang 40 hari lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankan ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Kristus dalam kebangkitan.
Dan juga ingatlah saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya yang juga kami intensikan dalam perayaan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabar saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Kami telah menyambut anugerah Putra-Mu yang mengorbankan diri bagi kami dan bangkit dengan mulia. Kami mohon, semoga arwah hamba-Mu, Mama Yuliana, dan mereka yang kami doakan pada hari ini, yang sudah dibersihkan berkat wafat dan kebangkitan Kristus, semoga mereka Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mungkin ada keluarga mau sesuatu, silakan. Semoga kita sekalian
Dan mereka yang kita doakan secara khusus Mama Yuliana Handut, dan juga semua yang meninggal dunia yang nama-namanya sudah dibacakan, dan semua anggota keluarga kita yang masih hidup, yang lagi berduka, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini misa kita telah selesai, mari kita pergi dalam damai Tuhan. Sungguh berbahagia. Hai, selamat siang. Ucap salam untuk Pater yang di Papua Nugini. Lagi video call. Siang, Pater. Tidak, ini untuk di YouTube kan nanti Mama.